Nabi. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik, Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu. Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik, Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan. kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hatar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. awalnya dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Syamud dan Al-Hatar. Seru salah satu pemimpin. Benar, Samud dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah. Sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala
dan mendustakan nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur, kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk, kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata, Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras. tapi mereka semua menolak. Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami? Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru, Ya Syamud, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami. Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang. Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar. Awan semakin menggulung. Seluruh kaum Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda beterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin. Badai datang, selamatkan diri kalian. Berlindunglah di dalam rumah. Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah Okay, what's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad.
Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.